Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam. Semoga kita semua tetap sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada malam ini, karena sepanjang hari lamanya Tuhan telah memimpin dan memberkati kami semua, sehingga kami dapat bekerja, melakukan pekerjaan kami masing-masing. Sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema renungan kita pada malam ini ialah Tuhan mengenal hati setiap orang. Agar tema tersebut menjadi jelas, mari kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Firman Tuhan demikian. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu
Dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Demikian bunyi sebuah peribahasa lama. Artinya, jarak antara daratan dengan dasar laut bisa diukur dan bisa diketahui. Tetapi hati seseorang sulit diterka. Apa rencananya? Apa maksudnya? Apa maunya? Tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Seseorang bisa membohongi sesamanya, tetapi ia tidak bisa membohongi Tuhan. Itulah yang terjadi pada diri Yudas Iskariot. Sesungguhnya Yesus sudah tahu isi hati Yudas. Apa yang sedang direncanakan, Yesus sudah tahu. Bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan menyerahkannya kepada imam-imam kepala. Hal tersebut jelas dalam acara makan Paskah bersama murid-muridnya. Matius 26 ayat 20-25. Yudas telah melakukan suatu perbuatan tercela yang mencoreng muka para murid, sekaligus menghina Yesus. Yesus yang adalah gurunya, Tuhannya, yang telah mengajar, membimbing dan mengasihinya, dikhianati oleh Yudas karena tergoda oleh 30 uang perak. Karena tidak tahan menanggung malu dan tertekan oleh rasa bersalah yang begitu berat, Yudas akhirnya membunuh dirinya. Murid-murid Yesus tinggal 11 orang. Karena tinggal 11 orang, maka Rasul Petrus mengusulkan agar dicari seseorang yang dianggap layak untuk menggantikan Yudas. Syaratnya ialah sudah mengenal Yesus, sudah mendengar pengajaran Yesus, sudah melihat pekerjaan Yesus, dan sudah melihat bagaimana Yesus mati dan bangkit. Calon ada 2 orang, yaitu Yusuf dan Matias. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Matias terpilih sebagai rasul yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, apa makna kisah ini bagi gereja Tuhan? Apa maknanya bagi kita semua? Perhatikan ayat 24 teks bacaan kita. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan." Mereka berdoa seperti itu karena mereka yakin hanya Tuhan yang mampu mengetahui
siapa yang dia mau pakai dalam pekerjaannya. Hanya Tuhan yang mengetahui isi hati orang-orang yang mau melayani. Doa yang dipanjatkan oleh Rasul Petrus bersama teman-temannya amat penting untuk direnungkan. Mengapa? Supaya Tuhan mengarahkan kita untuk memilih dan menetapkan pelayan di dalam gereja. Karena pekerjaan di dalam gereja adalah pekerjaan Tuhan, maka Tuhanlah yang harus menentukan siapa yang dia mau pakai. Doa Rasul Petrus bersama teman-temannya hendak mengajar dan mengingatkan kita agar kita memilih calon-calon pejabat di dalam gereja tidak berdasarkan ukuran-ukuran atau pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan kita, tetapi menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Perlu direnungkan dan dihayati baik-baik bahwa jabatan dalam gereja, penatua, diaken, pendeta, pimpinan OIG, panitia-panitia adalah jabatan pelayanan. Simaklah kata-kata Yesus dalam Injil Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Demikian, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jabatan gerejawi bukanlah jabatan yang mentereng dan tidak terpandang di mata manusia, karena tugasnya adalah melayani. Tetapi di mata Tuhan, jabatan gerejawi adalah jabatan terhormat karena mewakili Tuhan untuk menggembalakan umatnya. Bapak, Ibu, saudara, gereja adalah satu persekutuan yang diikat oleh kasih Kristus. Kumpulan orang-orang yang telah dibaharui di dalam Kristus. Rasul Paulus mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan yang baru dan yang lama? Maksudnya ialah hati yang baru, hati yang takut kepada Tuhan, hati yang mengasihi, hati yang jujur, hati yang polos apa adanya,
Hati yang lama adalah hati yang melawan Tuhan. Hati yang tidak peduli kepada orang lain. Hati yang mencari puji-pujian yang sia-sia. Kita semua adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Kita memiliki hati yang baru. Mari kita hidup dengan hati yang baru. Berdoa dari hati yang baru. Mengasihi dari hati yang baru. Mengampuni dari hati yang baru. Para pejabat gereja, mari melayani dengan hati yang baru. Mari membimbing, mengajar dan menegur warga jemaat dengan hati yang baru. Gereja adalah persekutuan baru yang diikat oleh kasih Kristus, yang diutus oleh Tuhan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani di dalam dunia. Pada saatnya nanti, Yesus akan datang untuk meminta pertanggungan jawab dari kita semua tentang apa yang telah kita lakukan. Apakah kita adalah saksi-saksi yang baik? Apakah persekutuan kita baik? Apakah kita adalah pelayan-pelayan yang baik? Hanya Tuhan yang tahu dan akan menilai, karena Dia mengenal hati kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdoa. Kami kembali sujud bersyukur kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang mengajar kami untuk hidup, untuk bekerja, untuk saling melayani dengan hati yang baru, seperti yang Engkau kehendaki. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar firman-Mu tetap menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan melindungi kami semua sepanjang malam ini, agar kami beristirahat dengan baik dan aman. Lindungilah seluruh rumpun keluarga kami. Berikan kekuatan dan hikmat kepada pemerintah kami, agar mereka mampu memerintah dengan baik dan benar. Lindungilah masyarakat dan bangsa kami, agar tetap aman dan tetap satu. Berkati saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Berikan kekuatan dan hikmat kepada para dokter, perawat, dan semua orang yang terlibat dalam perawatan mereka. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan menyahuti kami. Dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin.